Teman-teman opung semua, artis dangdut Dewi Persik baru-baru ini melontarkan sindiran pedasnya buat mantan suaminya Saipul Jamil. Seperti diketahui, belum lama ini Saipul Jamil mengalami kejadian yang tak terduga, di mana ia ditangkap karena disangka sebagai pemakai gitu ya. Tapi akhirnya terbukti bahwa hasil tes urinnya dan hasil dari tes rambutnya itu negatif, katanya begitu. Tapi lagi-lagi Dewi Persik memberikan sindiran panasnya buat sang mantan suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman opung semua, apa kabar? Pastinya kalian harus selalu dalam keadaan sehat seperti aku di sini agar bisa terus menyaksikan channel ini ya, Opung SG Channel. Dan tak lupa sebelum kita memulai pembahasan kali ini, aku mengingatkan kalian untuk subscribe channel ini, Opung SG Channel. Dan juga jangan lupa ya untuk rajin-rajin komen, like, dan juga share video-video yang ada di channel ini. Dewi Persik mengaku tak mau menanggapi kasus yang belum lama ini menimpa mantan suaminya Saipul Jamil. Seperti yang kalian tahu semuanya ya, yang udah viral banget gitu di media-media sosial, terutama di TikTok dan juga di Instagram. Kalau beberapa waktu lalu, Saipul Jamil sempat ngamuk-ngamuk ya ketika ia ditangkap oleh pihak kepolisian. Jadi ada beberapa polisi waktu itu sempat menangkap Saipul Jamil ini karena ia diduga adalah pemakai. Tapi ternyata terbukti kalau yang pemakai itu sebenarnya adalah asisten dari Saipul Jamil yang memang ada di dalam mobil itu juga. Jadi kejadiannya seperti ini, Saipul Jamil waktu itu kan lagi di dalam mobil nih, lagi bersama dengan asistennya setelah pulang dari sholat Jumat. Dan ketika ia ada di dalam mobil bersama sang asisten, tiba-tiba mobilnya digedor-gedor gitu oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian. Akhirnya Saipul Jamil karena ketakutan, ia pun sempat merekam kejadian tersebut dan ia sempat berteriak dan mencari keramaian gitu supaya orang bisa ngelihat kalau apa yang terjadi pada dirinya. Karena dia nggak menyangka gitu kalau yang menggedor-gedor pintu mobilnya itu adalah polisi gitu. Karena menurut Saipul Jamil, cara mereka menggedor-gedor dan cara mereka menangkap dirinya itu mungkin terlalu ekstrim ya dibilang. Jadi Saipul Jamil merasa kalau karakter ataupun sikap yang ditujukan oleh beberapa orang itu tidak menunjukkan kalau mereka adalah polisi. Cuman saat itu ada juga anggota TNI. Namun yang ia heran, anggota TNI itu justru menyerahkan Saipul Jamil kepada pihak kepolisian ini yang tadi menggedor-gedor pintunya itu. Akhirnya tertangkaplah Saipul Jamil. Tapi sesampainya di Polsek Tambora ya, kalau nggak salah di daerah Jakarta Barat, Saipul Jamil akhirnya terbukti bahwa ia bukan pemakai karena hasil tesnya negatif. Akhirnya pihak kepolisian Tambora itu meminta maaf kepada Saipul Jamil dan Saipul Jamil memilih untuk memaafkan saja dan menyelesaikan masalahnya di situ. Namun ada beberapa pihak yang ikut memanas-manasi gitu. Bahkan ada kata Saipul Jamil ya, ada beberapa pengacara yang menghubungi dirinya yang siap memberikan dukungan dan siap memberikan pembelaan gitu, membantu Saipul Jamil untuk memproses secara hukum gitu apa yang dilakukan oleh para polisi itu. Cuman Saipul Jamil di sini memilih untuk ya sudahlah gitu ya, mungkin memang itu kesalahan yang tidak disengaja oleh pihak kepolisian tersebut dan akhirnya Saipul Jamil memilih untuk menyudahi saja dan tidak diperpanjang. Namun kata Saipul Jamil ia cukup kesal, cukup kecewa gitu, cukup sedih melihat asistennya yang ternyata terbukti pemakai. Meskipun si asistennya ini sudah meminta maaf berkali-kali pada Saipul Jamil dan juga pada keluarganya Saipul Jamil maupun tim-timnya gitu ya. Dan Saipul Jamil juga sudah memaafkan. Cuman yang membuat ia sedih, kenapa ia baru tahu setelah setahun si asisten ini bekerja dengan dirinya. Nah, karena kejadian tersebut, Dewi Persik yang merupakan mantan istri dari Saipul Jamil pun dimintai tanggapannya nih ketika sedang live di akun Instagramnya oleh para netizen. Tahu sendiri kan netizen selalu penasaran nih dengan tanggapan-tanggapan dari orang yang berhubungan dengan kasus-kasus yang lagi viral gitu ya, yang lagi viral. Namun Dewi Persik mengatakan bahwa kasus tersebut tidak penting baginya dan kata Dewi Persik itu bukan urusannya lagi untuk menanggapi kasus yang dialami oleh mantan suaminya itu. Meski begitu, Dewi Persik sempat memberikan pesan secara tersirat ya buat sang mantan suami ini, buat Saipul Jamil, agar memasrahkan semua kejadian tersebut kepada Sang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah ingin melontarkan sindirannya lagi, Dewi Persik mengatakan bahwa apa yang dialami oleh mantan suaminya tersebut merupakan buah dari perbuatan-perbuatan buruknya di masa lalu. Jadi kata Dewi Persik, ya itu adalah karma yang harus ia terima dari apa yang sudah ia lakukan di masa lalu. Dewi Persik juga menyuruh netizen untuk bertanya langsung saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa hal tersebut bisa menimpa sang mantan suami Saipul Jamil. Karena menurut Dewi Persik semua yang terjadi di atas muka bumi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrahkan aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bahwa apa yang sudah terjadi itu karma dari Allah. Pada kesempatan tersebut, Dewi Persik juga menjelaskan soal ketidakhadirannya di acara ulang tahun stasiun TV Indosiar. Kata Dewi Persik, dia bukan tidak diundang, dia diundang oleh pihak Indosiar, tapi saat itu bentrok dengan jadwal Dewi Persik yang lain. Lagi-lagi Dewi Persik menyampaikan pesannya untuk sang mantan suami ini, agar tidak menyalahkan kejadian yang dialaminya itu, tidak menyalahkan orang lain. Dan menurut pelantun lagu Mimpi Manis itu, lebih baik sang mantan suami ini banyak-banyak introspeksi diri aja lah gitu ya, agar bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi Dewi Persik meminta netizen untuk berhenti bertanya tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya lagi dengan dirinya. Lagi-lagi Dewi Persik pun seolah melontarkan sindirannya nih. Dewi Persik mengatakan siapapun yang menanam kebaikan maka dia akan mendapatkan kebaikan lagi. Tapi sebaliknya siapapun yang menanam kejahatan maka kejahatan pula yang nantinya akan didapat olehnya. Dewi Persik juga mengaku ia memilih untuk bersikap bodoh amat dengan orang-orang yang selalu menyenggol-nyenggol dirinya. Bahkan Dewi Persik mengatakan mungkin orang tersebut ingin namanya terangkat lagi, ingin terkenal lagi karena pengen nyalek, katanya gitu. Jadi jangan pernah menyalahkan siapapun, lebih baik introspeksi diri. Ya kan mungkin pengen tenar atau pengen nyalek. Seperti diketahui beberapa waktu lalu dalam podcastnya Ashanti, Saipul Jamil sempat membawa-bawa nama Dewi Persik ya. Saat itu ia mengatakan kalau ia cukup kecewa dengan mantan istrinya ini karena ia merasa sudah difitnah oleh Dewi Persik. Saipul Jamil mengaku dirinya merasa kecewa dan sakit hati karena sang mantan istri ini tega menyebarkan fitnah negatif tentang dirinya, seolah ingin melontarkan sindirannya lagi. Dewi Persik mengatakan kalau ingin membicarakan tentang orang lain itu harus ada bukti, disertai bukti gitu, jangan cuma omong doang. Menurut Dewi Persik, orang yang hidupnya cuma numpang tenar doang, maka ia tidak akan pernah berhasil. Tapi orang yang hidupnya punya tujuan yang baik, maka orang tersebut akan mendapatkan keberhasilan. Ketika ada netizen yang iseng melontarkan komentar nih menyuruh Dewi Persik untuk bertinju di atas ring melawan artis lainnya. Kata Dewi Persik, ia sudah tidak pantas untuk bertinju di atas ring karena dirinya adalah seorang diva profesional. Dan sebagai seorang penyanyi, host, serta bintang film, Dewi Persik merasa ia tidak pantas untuk bertinju di atas ring melawan artis lainnya. Apalagi kata Dewi Persik, ia sudah banyak membuat konser di luar negeri ya, bahkan sampai ke luar negeri gitu kan. Jadi buat apa dia harus bertinju lagi melawan orang-orang yang mungkin gak dikenalnya, yang mungkin diminta oleh pihak sponsor atau pihak promotornya gitu untuk melawan artis lain. Padahal Dewi Persik merasa ia tidak ada masalah dengan artis tersebut. Jadi kata Dewi Persik, bertinju adalah lawak buat dirinya. Ketika ada netizen, mungkin hater gitu ya, yang mengatakan kalau Dewi Persik ini tidak punya prestasi, Dewi Persik pun langsung membalas komentarnya dengan mengatakan mungkin si hater ini belum mengenal dirinya atau mungkin hater ini baru lahir gitu atau baru bergabung dengan Instagramnya. Ada juga nih netizen yang bilang kalau artis yang menantang Dewi Persik untuk bertinju di atas ring adalah Dinar Candy. Kata Dewi Persik, ya kalau Dinar Candy memang benar ingin menantangnya bertinju di atas ring, harusnya Dinar sendiri yang ngomong gitu. Jadi nggak perlu netizen yang disuruh menyampaikan. Dewi Persik juga menegaskan bahwa ia tidak akan pernah berteman dengan orang-orang maupun artis-artis yang hanya mau numpang tenar. Jangan halu, aku sudah jadi diva. Masa aku harus balik lagi jadi nol? Aku tuh penyanyi, host bintang film. Masa suruh main tinju? Itu kan lawak kalau gue main tinju. Kecuali ada yang gue tuju, nah itu baru. Gimana harga diriku kalau menjadi petinju? Coba dia sendiri suruh ngomong sama gue, biar dia tahu diri, dia siapa, gue siapa. Nah, soal tinju di atas ring, Dewi Persik malah mengklaim kalau dirinya adalah pelopor soal masalah tinju nih. Karena dulu ia memang pernah ribut dengan almarhum atau mendiang Julia Perez ya. Sampai akhirnya membuatnya masuk penjara. Gue ini pelopor tinju, sampai masuk penjara itu Dewi Persik. Pada kesempatan tersebut, Dewi Persik juga sempat membahas tentang calon presiden pilihannya yaitu Bapak Ganjar Pranowo ya, yang merupakan calon presiden nomor urut 03. Menurut Dewi Persik, Bapak Ganjar Pranowo adalah sosok yang baik, sigap, tegas, dan siap untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Apalagi menurut Dewi Persik, Bapak Ganjar Pranowo ini sudah mempunyai pengalaman ya, memimpin daerah yang dipimpinnya selama 10 tahun. Kalau aku sih enggak ya, enggak kecewa. Aku senang, profesional, itu Pak Ganjar. Tapi kalau aku kenal Pak Ganjar kan udah dari dulu. Beliaunya memang ramah. Kalau Pak Ganjar kan udah 10 tahun jadi gubernur. Kita sudah tahu sepak terjangnya seperti apa. Dewi Persik juga menegaskan bahwa dirinya bukanlah orang yang munafik. Ia punya prinsip dan sudah menetapkan pilihannya kepada Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Dewi Persik itu bukan tipe orang yang munafik, disogok duit langsung ikut si A, enggak. Beberapa paslon aku nggak sebut angkanya, itu ngajakin aku nyanyi loh, dan memberikan uang besar banget. No, aku tidak mau. Kesetiaan aku tidak bisa dibayar dengan uang. Itulah pembahasan kita kali ini mengenai Dewi Persik. Sebelum aku pamit, aku mau ngingetin kalian untuk follow akun Instagramku di @opung_sg.
Jangan lupa kalian semuanya sekali lagi aku ingetin untuk like, komen, dan juga di-share ya video yang ada di channel ini, Opung SG Channel. Semoga kalian suka dengan semua video-video yang ada di channel ini. Kalau gitu aku Opung SG mohon pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.